Saya lanjut berkeliling taman untuk menawarkan kacang rebus pada orang-orang di sana, hingga azan maghrib pun berkumandang. Saya kembali ke bapak pemilik kacang rebus ini, dan ternyata dia tidak ada di tempat. Saya bingung di mana harus mencarinya, hingga saya melihat gerobak bapak tersebut di sebuah masjid dekat taman. Ternyata dia sedang menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah dan meninggalkan dagangannya. Saya khawatir takut ada yang mencuri dagangan bapak tersebut, jadi saya memutuskan untuk menjaga dagangannya. Setelah selesai sholat, bapak itu mendatangi saya yang sedang menunggu dagangannya, lalu bertanya, "Kamu tidak sholat?" Lalu saya menjawab, "Kalau saya sholat, lalu siapa yang akan menjaga dagangan bapak?" Dengan tersenyum, bapak itu menjawab, "Allah yang menjaganya. Lagi pula apa kamu nggak lihat ada CCTV?" Saya sungguh tidak menyadarinya bahwa ada CCTV yang mengintai dan Tuhan yang mengawasi. Bapak itu menyuruh saya untuk sholat segera. Sebelum sholat, saya menyerahkan hasil penjualan kacang rebus pada bapak itu. Setelah sholat, bapak itu ternyata masih berada di depan masjid. Lalu saya menghampirinya dan bertanya, "Bapak kok tidak lanjut berkeliling taman untuk menjual kacang rebus?" Namun bapak itu menjawab, "Nanggung dek, bentar lagi sholat isya." 30 menit sebelum azan isya berkumandang, saya menemaninya berjualan di depan masjid. Saya dan bapak itu berbincang bersama dan sempat membahas tentang keluarganya. Saya bertanya, anak dan istri bapak kemana? Mungkin ini adalah pertanyaan sensitif dan lagi pula kami baru kenal. Namun bapak itu terbuka untuk menjawabnya. Dia bercerita tentang keluarganya, dia bercerita tentang istrinya yang sedang sakit stroke di rumah dan sedang diurus oleh kedua anaknya. Dia memiliki 3 orang anak. Anak pertama sedang bekerja di PT Industri di Jakarta dan tiap bulan dia mengirimkan uang. Anak yang kedua masih SMA kelas 2 dan anak yang terakhir putus sekolah dan merawat ibu di rumah. Anak-anaknya bukanlah yang terlahir dari keluarga yang mampu. Namun bapak itu mengatakan, "Alhamdulillah anak pada mengerti keadaan ekonomi keluarga." Anak kedua bersekolah sambil berjualan kemplang di sekolahan dan anak yang ketiga merawat ibu di rumah dan berjualan kerupuk dan kemplang di rumah. Ternyata selama ini saya salah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang kehidupannya lebih susah dibandingkan dengan saya. Selama ini saya berpikir bahwa saya menyesal lahir di keluarga tidak mampu, serba kekurangan, dan selalu mendapatkan masalah. Namun rupanya ada yang lebih tidak beruntung lagi dibandingkan dengan saya. Entah saya ingin bertanya apa lagi tentang beliau, cerita tentang keluarganya pun sudah membuat saya bersedih. Seharusnya saya bersyukur meski keluarga saya tidak mampu, tapi setidaknya saya dilahirkan. Ayah saya hanya seorang penjualan gorengan, dan ibu saya adalah seorang pembantu rumah tangga. Saya adalah anak tunggal dan belum bisa apa-apa. Kerjaan saya hanya mengeluh dan iri pada kehidupan orang lain. Mungkin hari ini saya bertemu seseorang yang kehidupannya lebih susah dibandingkan dengan saya. Namun jika saya menelusuri kehidupan di luar sana, pasti banyak yang lebih susah lagi. Saya sering melihat pemulung, pengemis, dan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal di kota ini. Seharusnya ini menyadarkan saya bahwa saya harus bersyukur. Kenapa saya harus mengeluh? Kenapa saya harus iri dengan kehidupan orang lain? Dan kenapa saya tidak bahagia? Semua itu karena saya kurang bersyukur. Bapak ini benar, rezeki sudah ada yang mengatur. Bersyukurlah apa yang telah diberikan. Jika ingin mendapatkan rezeki lebih, bersedekahlah. Bapak itu menatap saya ketika saya sedang merenungi kesalahan dan bertanya, "Kamu masih sekolah?" Saya menjawab, "Iya masih, sekarang udah kelas 3 SMA." Lalu bapak itu menasihati saya, "Kamu harus sekolah yang benar, bentar lagi mau kuliah. Anak bapak belum ada yang berkuliah. Namun bapak harap anak bapak yang kedua ini bisa kuliah. Bapak senang kalau anak-anak bapak nanti menjadi orang hebat." Mungkin ini yang dipikirkan oleh kedua orang tua saya. Tiap hari setelah pulang dari sekolah, mereka bertanya, "Tadi belajar apa di sekolah?" Namun saya hanya diam 1000 kata. Saya ingin curhat pada mereka kalau saya sering dibully di sekolah. Namun entah kenapa saya malu untuk berbicara pada mereka. Tak jarang saya mendapati ibu saya berdoa setelah sholat, dan doanya pun sangat lama sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia mendoakan saya.
Namun setelah mendengarkan cerita dan nasihat bapak tersebut, membuat saya berpikir bahwa orang tua saya pasti selalu mendoakan saya, dan mereka akan lakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Azan Isya pun berkumandang. Saya dan bapak itu sholat bersama. Setelah sholat, saya melihat bapak itu berdoa dan saya pun ikut berdoa. Saya meminta ampun atas kesalahan yang saya lakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan saya pun mendoakan kedua orang tua saya. Setelah sholat Isya, saya izin pulang. Tetapi sebelum itu saya diberi 2 kantong kacang rebus oleh bapak itu. Saya sangat berterima kasih dan sungguh bapak itu sangat baik. Saya pun bergegas pulang, namun saya tidak benar-benar pulang ke rumah, melainkan pergi ke tempat ayah saya bekerja. Di perjalanan saya melamun dan masih memikirkan kesalahan yang saya perbuat. Saya meresapi nasihat dari bapak tersebut dan ini membuat saya terus bersedih. Sesampainya di seberang jalan, saya melihat ayah saya dari kejauhan. Dia duduk termenung dan terlihat kesedihan di matanya. Dia sudah sangat lelah karena berjualan sejak pagi hingga malam hari. Sungguh besarnya perjuangan ayah saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari kejauhan saya sangat ingin menangis, namun saya mencoba untuk terlihat biasa saja dan saya pun mencoba menghampirinya. Ayah saya memperhatikan saya karena saya berjalan menunduk dan terlihat lesu. Lalu dia pun bertanya, "Apakah kamu sudah makan?" Karena saya masih merasa kenyang, saya pun menjawab, "Sudah." Ayah saya menawarkan pada saya, "Kalau lapar, kamu bisa pulang dulu ke rumah karena ibu sudah masak." Namun saya belum sanggup melihat ibu saya di rumah. Melihat ayah saya dari kejauhan saja sudah membuat saya menangis. Namun saya harus berusaha bersikap baik-baik saja. Suasana jadi canggung. Sulit bagi saya untuk merubah sikap saya di depan kedua orang tua saya. Saya hanya bisa duduk bersama dan menikmati kacang rebus pemberian bapak tadi. Bisa kalian bayangkan apa yang saya rasakan? Saya sangat malu untuk berbicara. Padahal hanya satu kata saja yang bisa mengubah semuanya, yakni maaf. Tetapi suasana canggung tidak bertahan lama. Kami bisa ngobrol bersama, dimulai dari ayah saya yang bilang, "Kacang rebusnya enak, beli di mana?" Lalu saya bercerita bahwa tadi saya sempat membantu bapak-bapak jualan kacang rebus. Setelah itu saya diberi 2 kantong kacang rebus sebagai upahnya. Ayah saya tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya, ingin lanjut kuliah atau tidak. Saya bingung dong mau jawab apa. Saya pun menjawab, tidak tahu, masih bingung juga nanti jurusannya apa. Lalu ayah saya merespon dengan mengatakan, jadilah apa yang kamu sukai selama itu baik. Ayah saya kembali bertanya, kamu tidak punya PR, kalau ada PR mending pulang ke rumah dan kerjakan. Belajar yang benar biar nanti bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Dan saya teringat tugas merangkum dari guru sejarah saya. Lalu saya memutuskan untuk izin pulang ke rumah. Namun sebelum itu saya mencium tangan ayah saya dan kejadian ini seakan-akan membuat saya ingin menangis. Saya pulang melewati kafe yang biasa anak-anak orang kaya kumpul. Dan saya melihat wanita yang selalu saya perhatikan bersama mereka. Wanita itu melirik saya dan dia tersenyum. Namun kali ini senyumannya benar-benar sebuah senyuman, di mana matanya tidak terlihat bersedih lagi. Saya pun menatapnya dengan kebingungan, namun hanya sesaat, karena teman-temannya menatap tajam pada saya. Sesampainya di rumah, sebelum saya mengetuk pintu, saya menarik nafas yang panjang. Entah kenapa padahal saya hanya mengetuk pintu rumah sendiri, bukan pintu rumah ibu mertua. Saya merasa deg-degan dan akhirnya saya pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dan dengan bingung ibu saya menjawab salam. Mungkin dia bingung siapa di luar. Karena sebelumnya saya tidak pernah mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Setelah dia membukakan pintu, lalu entah kenapa diri ini refleks untuk mencium tangan ibu saya. Namun saya tidak berani menatap matanya. Untuk menghilangkan suasana canggung, saya langsung bergegas masuk ke kamar dan menyelesaikan tugas sekolah saya. Ngomong-ngomong, alasan saya sering terlambat ngumpul tugas ialah saya selalu mendapatkan kendala dalam mencari referensi di Google. Dimulai dari sinyal yang suka bermasalah, handphone saya yang tiba-tiba mati, dan terkadang suka habis kuota. Semoga pemerintah melirik tanggapan saya. Malam pun berlalu. Saya terbangun ketika azan subuh.
Saya bergegas pergi ke masjid untuk sholat berjamaah meskipun saya terlambat 1 rakaat. Mungkin orang tua saya sudah menyadarinya bahwa saya sudah mulai berubah. Namun mereka memilih diam dan bersikap seperti biasanya. Semenjak saya rutin bangun pagi karena mengejar salat subuh berjamaah, saya tidak pernah terlambat lagi untuk datang ke sekolahan. Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak pernah mengeluh sarapan pagi yang saya makan. Saya tidak pernah mengeluh berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda tua. Dan saya tidak perlu lagi menjadi sangat iri dengan nasib orang lain. Meskipun begitu, saya masih suka sedikit iri dengan mereka yang mempunyai teman. Tetapi saya tidak pernah iri dengan mereka yang mempunyai banyak uang. Karena itu bukan uang hasil mereka sendiri, melainkan dari orang tua mereka. Di sekolah saya mulai aktif memperhatikan guru mengajar. Meskipun saya tidak pernah bertanya, namun ketika guru saya bertanya, saya masih bisa menjawabnya. Sungguh saya merasa lebih baik. Saya lebih aktif mengumpul tugas. Saya mulai mencoba belajar sendiri dan membaca buku ketika jam istirahat. Ketika saya membaca buku, saya masih sempat memperhatikan wanita yang biasa saya perhatikan. Dia sepertinya asik sendiri, dengan menggunakan handset di telinganya, dan dia bisa tenang mengerjakan tugas sendirian. Saya masih bingung sih kenapa dia tidak pergi istirahat, sedangkan teman-temannya pada asik makan di kantin. Jadi ada apa dengan wanita ini? Di luar dia selalu bersama teman-temannya, namun ketika di sekolah dia selalu sendirian.